Ibu, perkenalkan nama saya Siti Sadia dari IKIP Siliwangi. Maksud dan tujuan saya di sini, saya ingin mewawancarai Ibu mengenai pendampingan orang tua kepada anak dalam pembelajaran daring ini. Langsung aja Ibu ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring pada masa pandemi sekarang? Pendapat saya tentang daring itu kan pembelajaran baru ya, sistem baru di Indonesia yang mengharuskan kita mengikutinya ya, karena selain buat memutus rantai COVID juga ya. Apakah Ibu selalu mendampingi anak selama pembelajaran daring? Ya, Selalu ya Bu ya? Pernah nggak Ibu sibuk kerja ataupun bisa diserahkan sama orang lain dalam mengajar anak di rumah? Enggak, selalu sama saya. Tahu ya Bu ya. Terus menurut Ibu, apakah pembelajaran dari ini efektif buat anak sendiri? Kalau buat usia SD kayaknya enggak, kalau untuk SMP SMA kayaknya bisa lah gitu, efektif lah, meskipun ya enggak apa sih, enggak 100% gitu. Ya baik Bu ya. Dan kalau menurut Ibu bagaimana sih dampak positif dan negatif dari pembelajaran daring di masa COVID sekarang? Untuk dampak positifnya, keakraban ibu dan anak itu menjadi lebih dekat. Yang kedua, ibu bisa ikut belajar ya, ikut belajar lagi, buka-buka buku lagi. Buat yang negatifnya paling Kalau dalam kuota sendiri sih Bu, terganggu nggak Bu? kuotanya, terganggu kuota buat kuotanya lah, sama kita harus ikutin mood anak gitu. Menurut anak kok iya ya, betul. Menurut Ibu sendiri, kalau pembelajaran daring ini menyenangkan nggak sih Bu? Enggak. Nggak sama sekali ya Bu ya? Enggak. Oke. Terus apa saja tantangan orang tua dalam mendukung anaknya belajar daring? Tantangan orang tua ya, kita harus ikut belajar lagi, karena kan sekarang pembelajarannya lebih susah ya. Betul Ibu ya, pembelajaran anak SD. Dan manfaat yang Ibu rasakan selama pembelajaran daring ini apa Bu? Selain tadi lebih dekat sama anak, kita jadi lebih tahu itu teknologi handphone sekarang karena menggunakan aplikasi yang lain gitu. Kalau untuk aplikasi yang anak Ibu selalu gunakan selama pelajaran daring ini apa Bu? YouTube, WhatsApp sama Quizzes ya Bu ya? ya. Lalu harapan Ibu nih dalam pembelajaran daring ini apa Bu? Harapan saya pembelajaran daring, semoga anaknya cepat mengerti lah, meskipun belajar daring, meskipun dengan keadaan yang gini gitu. Sulit ya Bu ya, betul. Lalu kalau nih Bu ya, kalau misalnya pemerintah mengizinkan kita buat kembali di sekolah, apakah Ibu setuju atau tidak? Selama tidak zona merah ya boleh lah, meskipun waktunya diatur gitu, nggak langsung masuk langsung full seminggu, paling seminggu 2 atau 3 kali boleh. Kalau zona merah enggak lah. Kalau zona merah nggak Ibu ya? Kalau misalnya oranye, kalau hijau boleh. Boleh lah. Oke, Ibu kayaknya seperti ini aja yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Siti Sadia dari IKIP Siliwangi. Boleh saya tahu Ibu, nama Ibu siapa? Nama saya Neng Ee. Nah, Ibu EN punya anak yang masih sekolah? Ada anak saya satu, Anak satu, kelas berapa Ibu? kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Oh ya Ibu, maksud dan tujuan saya melaksanakan wawancara ini, saya juga ingin mengetahui tentang pendampingan Ibu sebagai orang tua kepada anak di masa pandemi COVID-19 ini. Langsung aja ya Bu ya, yang pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 ini? Pembelajaran daring ini yang harus dilakukan di rumah dengan secara terpaksa ya, karena pandemi yang udah berjalan selama 2 tahun ini, mau nggak mau harus dilaksanakan di rumah. Ya betul ya Bu ya, 2 tahun ini udah sangat berjalan dan harus di rumah ya Bu ya. Apakah Ibu selalu mendampingi anak selama pembelajaran daring? Jarang, karena saya bekerja, jadi yang mendampingi hanya kakak saya. Oh iya Ibu.
Menurut Ibu, apakah pembelajaran daring ini efektif buat anak? Kurang efektif sih karena harus selalu mendampingi anak yang sedang daring gitu. Dan bagaimana nih dampak positif dan negatif yang Ibu rasakan selama pembelajaran daring ini? Dampak positifnya uang jajannya berkurang kali ya. Betul ya Bu ya. Terus negatifnya kita harus menyempatkan waktu untuk anak-anak karena kan sedangkan pekerjaan kita di rumah juga harus dilakukan, sedangkan anak-anak juga harus sekolah gitu. Oh iya Ibu. Menurut Ibu, apakah pembelajaran daring ini menyenangkan? Sangat tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan ya Bu ya. Sangat menguras waktu dan Iya. pikiran Ibu ya. Heeh. Dan apa saja tantangan orang tua dalam mendukung anaknya belajar daring? Tantangannya kita harus membagi waktu, harus efektif ke anak-anak karena kan kita juga ingin anak-anak kita memiliki nilai yang bagus gitu. Baik Ibu, dan yang Ibu rasakan manfaat dalam masa pembelajaran daring ini? Manfaatnya apa Bu? Manfaatnya bisa lebih dekat dengan anak mungkin ya, karena kan selama ini bekerja jadi mengurangi waktu untuk bertemu anak, untuk memperhatikan anak. Jadi untuk daring ini manfaatnya untuk kita lebih dekat dengan anak-anak. Oh iya betul ya Bu ya. Dan aplikasi apa saja nih Bu yang digunakan anak Ibu ketika belajar daring ini? Aplikasinya ada Zoom, WhatsApp, sama YouTube. Yang paling sering di antara aplikasi ini apa Bu? WhatsApp sama Zoom. Sama Zoom ya Bu ya. Dan pertanyaan terakhir Ibu, jikalau nih pemerintah dapat membuka lagi pembelajaran tetap muka kembali, apakah Ibu setuju atau tidak? Setuju, karena mengurangi bukan beban ya, gimana ya, mengurangi beban mungkin ya, karena kan kita juga harus membagi waktu dengan pekerjaan kita gitu. Oh iya. Baik Ibu, hanya ini yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Siti Sadia dari IKIP Siliwangi. Tujuan saya ingin mewawancari Ibu adalah ingin menanyakan perihal pendampingan Ibu kepada anak selama masa daring ini Ibu. Boleh saya tahu Ibu nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Riri. Ibu siapa? Ibu Riri. Ibu Riri. Ibu Riri punya anak yang masih sekolah. Masih punya Kelas berapa Bu? kelas 4 SD sekarang. Kelas 4 SD. Oh ya, langsung aja ya Bu ya. Menurut Ibu nih, bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring di masa COVID ini Bu? Lumayan membantu sih daripada enggak lagi masa kayak gini, lagi masa pandemi kayak gini. Daripada ngebelajar ya Bu ya. Apakah Ibu selalu mendampingi anak ketika daring Bu? Ya, selalu mendampingi. Selalu sama, tidak pernah tidak mendampingi? Ada kalanya kalau lagi beres-beres enggak, kalau dia enggak ada misal ada yang enggak ngerti baru dia nanyain. Oh iya Ibu. Dan kalau menurut Ibu efektif nggak sih Bu pembelajaran daring buat anak ini? Lumayan sih di masa pandemi kayak gini. Oh ya. Menurut Ibu nih, bagaimana dampak positif dan negatif yang Ibu rasakan ketika daring ini Bu? Dampak positifnya mungkin dapat berkurang jajannya. Negatifnya mungkin itu kuota Kuotanya dari pribadi Bu atau dari pemerintah Bu? pribadi. Waktu itu kan dari pemerintah cuman berapa 3 kali. 3 kali aja ya Bu ya? Tidak ada tambahan lagi ya Bu ya? Ada. Menurut Ibu nih, kalau pembelajaran daring ini menyenangkan nggak Bu? Ada menyenangkan, ada enggak. Enggaknya apa Bu? Enggaknya anak banyak iklannya. Iklan ya betul. Kalau yang menyenangkannya apa nih Bu? Menyenangkannya enggak usah ngantar ke sekolah. Waktu ya Bu ya, efisien juga ya Bu ya. Menurut Ibu nih, tantangan orang tua dalam mendukung anaknya belajar daring ini apa? Tantangan yang Ibu rasakan? Tantangannya banyak emosi. Banyak emosi ya Bu ya. Harus mengontrol mood anak juga ya Bu ya. Iya, iya. Kalau nih harapan Ibu nih untuk anak di masa pembelajaran daring ini? Anak anak bisa ngerti itu keadaan kayak gini.
Dan mengerti juga ya Bu ya penjelasan yang Ibu Iya, jelaskan. mudah-mudahan ngerti. Nah, aplikasi yang Ibu gunakan, yang anak Ibu gunakan ketika masa daring ini apa aja Bu aplikasi yang digunakannya? WA aja. Nggak ada Zoom, nggak ada yang lain? Nggak ada. Nggak ada juga. Jadi WA aja Bu ya. Iya. Dan pertanyaan terakhir nih Bu, kalau pemerintah mengizinkan kembali untuk tatap muka, apakah Ibu setuju? Setuju kalau udah keadaan aman. Kalau sekarang masih zona merah? Iya, nggak setuju kalau masih belum aman. Oh ya. Baik Ibu, hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktu yang udah Ibu sediakan untuk kami. Maaf mengganggu waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.